Baik, hari ini kita akan membahas materi yang cukup menarik tentang manajemen bencana, dan kita akan membahas tentang bagaimana pengendalian vektor di pengungsian. Ya, pada kali ini kita akan menjelaskan bagaimana mencegah terjadinya transmisi penyakit yang dibawa oleh vektor tertentu. Nah, kita akan membahas bagaimana cara pengawasan dan pengendalian vektor di tempat pengungsian. Kita ketahui bersama, Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, hingga kedaruratan kompleks. Semua hal tersebut, jika terjadi akan menimbulkan krisis kesehatan, antara lain timbulnya korban massal, konsentrasi massa atau pengungsian, masalah pangan dan gizi, masalah ketersediaan air bersih, masalah sanitasi lingkungan, terganggunya pengawasan vektor, dalam hal ini terjadinya transmisi penyakit melalui vektor, hingga tersebarnya berbagai penyakit menular. Beberapa jenis penyakit yang sering timbul di pengungsian dan memerlukan tindakan pencegahan karena berpotensi menjadi KLB, antara lain campak, diare, cacar, malaria, varicella, ispa, dan tetanus. Pelaksanaan pengendalian vektor yang perlu mendapatkan perhatian khusus di lokasi pengungsian adalah pengelolaan lingkungan dan pengendalian dengan insektisida, serta pengawasan makanan dan minuman. Pada pelaksanaan kegiatan surveillance, bila menemukan kasus penyakit menular, semua pihak termasuk LSM kemanusiaan yang terlibat dalam pengendalian atau penanggulangan bencana di pengungsian harus melaporkan kepada puskesmas atau pos pelayanan kesehatan yang berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan, sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan penularan penyakit di pengungsian. Tim reaksi cepat dalam upaya penanggulangan bencana, maka salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan kegiatan surveillance. Surveillance dilakukan terhadap kondisi lingkungan di sekitar lokasi bencana atau lokasi penampungan pengungsi yang dapat menjadi faktor risiko timbulnya atau terjadinya penyebaran penyakit terhadap pengungsi. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan cara mengidentifikasi yang pertama, cakupan pelayanan air bersih. Yang kedua, yaitu cakupan pemanfaatan sarana pembuangan kotoran. Yang ketiga, pengelolaan sampah. Yang keempat, pengamanan makanan. Yang kelima, tingkat kepadatan vektor. Yang keenam, kebersihan lingkungan. Dan yang ketujuh, yaitu tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat perindukan vektor, seperti genangan air dan sumber pencemar lainnya. Sebagai contoh, di lokasi pengungsian, penyakit malaria sangat mungkin terjadi, khususnya pengungsian yang terletak di daerah yang endemis malaria atau lokasi pengungsian yang terdapat vektor malaria. Nah, upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama dapat dilakukan pencegahan gigitan nyamuk, dan yang kedua adalah pengelolaan lingkungan, dan kita akan menjelaskannya pada slide berikutnya. Terkait upaya pencegahan gigitan nyamuk demi untuk mencegah terjadinya penularan penyakit vector-borne disease seperti malaria, DBD, dan yang lainnya, maka terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu tidur dalam kelambu. Biasanya juga digunakan kelambu biasa atau kelambu yang berinsektisida. Kemudian yang kedua yaitu memasang kawat kasah. Dan berikutnya ada pencegahan dengan obat anti malaria atau profilaksis untuk mencegah penularan penyakit malaria. Kemudian menggunakan
Revlen atau obat anti nyamuk. Semua pencegahan ini dapat dilakukan dan intinya adalah bagaimana kita kemudian mencegah terjadinya perpindahan agen penyakit malaria ataupun DBD ke pengungsi yang ada di tempat pengungsian. Yang kedua yaitu pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan dapat mencegah, mengurangi, atau menghilangkan tempat perindukan vektor, khususnya vektor penyakit malaria. Antara lain, apa yang dilakukan yaitu pengeringan, pengaliran, dan pembersihan lumut di sekitar tempat perindukan nyamuk atau vektor penyakit malaria. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah perkembangan larva nyamuk Anopheles sundaicus yang merupakan vektor utama malaria di daerah pantai atau beragam jenis atau spesies Anopheles lainnya. Larva nyamuk ini suka hidup pada lumut di lagun daerah pantai. Dengan pembersihan lumut, maka dapat mencegah perkembangbiakan nyamuk Anopheles sundaicus sehingga dapat mengurangi atau menghentikan penularan penyakit Anopheles di sekitar pengungsian. Bagaimana upaya pengawasan dan pengendalian vektor di tempat pengungsian? Jenis vektor yang perlu mendapatkan perhatian di lokasi pengungsi adalah lalat, tikus, serta nyamuk. Upaya yang dilakukan dapat berupa yang pertama, pembuangan sampah atau sisa makanan dengan baik. Yang kedua, dilakukan upaya penanggulangan dengan cara kimia atau dengan menggunakan insektisida. Hal ini bila diperlukan. Artinya menjadi pilihan berikutnya, tidak menjadi pilihan utama. Kemudian yang ketiga itu menjaga kebersihan individu selama berada di lokasi pengungsian atau menerapkan personal hygiene. Yang keempat yaitu penyediaan sarana pembuangan air limbah atau spal dan pembuangan sampah yang baik. Yang kelima yaitu kebiasaan penanganan makanan secara higienis. Dalam hal ini menghindari kontaminasi ataupun adanya vektor yang bisa memindahkan agen ke dalam makanan. Secara umum, upaya pengelolaan lingkungan dalam pengendalian vektor dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menghilangkan tempat perindukan vektor seperti genangan air dan tumpukan sampah. Yang kedua, bersama pengungsi melakukan. Yang pertama, memberi tutup pada tempat sampah. Yang kedua, menimbun sampah yang dapat menjadi sarang nyamuk dan vektor lainnya. Yang ketiga, membuat saluran air limbah. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang kelima yaitu membersihkan dan menjaga kebersihan jamban. Yang kedua yaitu pengendalian dengan bahan kimia. Dilakukan dengan cara penyemprotan, pengasapan di luar tenda pengungsi dengan menggunakan insektisida tertentu yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian yang kedua, penyemprotan dengan insektisida sedapat mungkin dihindari dan hanya dilakukan untuk menurunkan populasi vektor secara drastis apabila dengan cara lain tidak memungkinkan. Selain itu, frekuensi penyemprotan insektisida digunakan sesuai dengan rekomendasi Dinas Kesehatan setempat. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengendalikan vektor di tempat pengungsian. Yang pertama yaitu pulihkan aktivitas pengumpulan dan pembuangan sampah dengan menerapkan konsep sanitasi. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan promosi kesehatan untuk memusnahkan tempat perkembangbiakan vektor dan juga melakukan upaya pencegahan dengan menerapkan personal hygiene atau hygiene personal. Kemudian yang ketiga, melakukan survei pada camp pengungsian dan wilayah berpenduduk padat di tempat terjadinya bencana
untuk mengidentifikasi lokasi dan perkembangbiakan potensial nyamuk, hewan pengerat, dan vektor lainnya, sehingga nantinya dapat dicegah penularan agen penyakit melalui perantara vektor tertentu. Berikutnya yaitu kita dapat memusnahkan tempat perkembangbiakan vektor dengan mengeringkan ataupun menimbun genangan air di sekitar tempat pengungsian. Khususnya kemudian menerapkan gerakan 3M di tempat pengungsian. Kemudian yang kelima yaitu melakukan pengendalian kimia jika diperlukan. Dan ini merupakan alternatif terakhir yang dilakukan untuk kemudian mencegah meningkatnya penularan penyakit berbasis vektor ataupun vector-borne disease. Kemudian yang keenam yaitu simpan makanan dalam tempat tertutup dan terlindung.